Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah, channel podcast online yang bisa merubah harimu jauh lebih bermakna. Di episode kemarin, Sayyid, ayah Majnun, berhasil menemukan Majnun di gua terpencil yang menurut Sayyid sangat tak pantas untuk dijadikan tempat tinggal, guys. Dan Sayyid pun mengingatkan pada Majnun akan hari esok, bahwasanya kita tak pernah tahu hari esok apakah kita masih bernafas atau malah dijemput oleh kematian. Apa yang terlintas di pikiran kalian, teman-teman, saat seorang ayah sudah berkata begitu pada anaknya? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan untuk kisahnya ya. Untuk yang belum tahu bagaimana kisah pertemuan antara Sayyid dan Majnun kemarin, bisa diklik di sini ya. Dan Rizky ucapkan terima kasih banyak untuk yang masih betah di sini dan selamat menyaksikan. Pria tua itu menghapus air matanya yang menetes di pipi putranya dan melanjutkan, segala kesedihan pasti akan hilang pada akhirnya. Akhirilah kesedihanmu sekarang juga. Ikutlah pulang denganku. Apakah kau hantu atau iblis? Ataukah kau manusia? Jika kau merasa dirimu manusia, maka kau harus hidup selayaknya manusia. Oh putraku, jadilah teman hidupku sekali lagi, untuk hidupku yang tinggal sejengkal lagi. Hari-hariku akan segera usai. Bagiku, malam telah menjelang. Jika kau tak ikut denganku hari ini, maka esok hari kau tak akan berjumpa lagi denganku. Aku harus pergi, dan kau harus mengenakan mantel kekuasaanku dan menggantikan posisiku. Tak lama lagi, kesengsaraan akan berakhir dan aku akan mendapatkan kedamaian. Jika Allah mengizinkan, matahari dalam hidupku tenggelam dengan begitu cepatnya, ditutupi oleh debu-debu di hari yang teramat panjang. Kegelapan ini menjadi pertanda angin malam sedang menanti saatnya untuk membawa jiwaku pergi. Ayolah putraku, selagi kita punya waktu untuk saling berbagi, ikutlah denganku dan gantikan posisiku. Karena tempat itu hanya layak menjadi milikmu. Awalnya, Majnun menuruti keinginan ayahnya. Selama beberapa hari, ia beristirahat, makan dan minum. Ia mengenakan pakaian yang layak seperti orang-orang lainnya. Ia meninggalkan sajak serta sonetannya dan ia mendengarkan ucapan-ucapan ayahnya tentang begitu dekatnya mereka untuk kembali ke peradaban dengan penuh perhatian, guys. Namun, semuanya hanyalah kebohongan, sedari awal hingga akhir. Majnun sangat ingin membahagiakan ayahnya, sehingga ia bersedia melakukan apa saja. Namun pada akhirnya, rasa malu karena kebohongannya membanjirinya. Ia menatap ayahnya dan berkata, "Ayah adalah hembusan nafas yang memberikan kehidupan pada jiwaku dan masih terus memberikan kehidupan kepadaku. Aku adalah pelayan ayah, siap untuk mematuhi setiap perintah ayah. Namun, hanya ada satu hal yang tak dapat kulakukan. Aku tak dapat mengubah apa yang telah digariskan oleh takdir. Ayahku tersayang, ayah bagaikan mata uang yang dicetak dengan tinta kebijaksanaan. Sementara mata uangku dicetak oleh tinta cinta. Bahasa ayah adalah bahasa yang penuh logika, sementara bahasaku adalah ceracau seorang pria yang gila karena hasrat cinta ayah. Begitulah adanya. Dan hal itu tak dapat diubah. Dan dapatkah ia melihat bahwa aku telah melupakan masa laluku? Halaman demi halaman kenanganku telah kosong, ayah. Kata demi kata yang tertera telah dihapuskan. Aku bukan lagi aku yang dulu. Jika ayah memintaku untuk bercerita tentang apa yang telah terjadi, aku tak bisa menceritakannya. Karena aku sudah tak ingat lagi, ayah. Yang ku tahu hanyalah bahwa ayah adalah ayahku dan aku adalah putra ayah.
Aku bahkan tak ingat lagi nama ayah. Kata-katanya memudar, dan untuk beberapa saat ia hilang dalam pikirannya. Kini, untuk pertama kali dalam hidupnya, ia paham betul apa yang telah digariskan takdir kepadanya. Ia melanjutkan, memang benar ayahku tersayang. Ayah adalah sosok asing bagiku. Tapi jangan bersedih atau terkejut dengan kenyataan ini. Karena bagi diriku sendiri, aku adalah sosok asing. Aku tak lagi mengenal diriku. Siapa kau? Siapa namamu? Apakah kau sedang jatuh cinta? Dan jika benar demikian, dengan siapa kau jatuh cinta? Apakah kau dicintainya? Jika benar, oleh siapa? Api menyala dalam jiwaku. Api yang begitu panas sehingga membakar habis keberadaanku dan menjadikannya abu. Dan kini aku tersesat di alam liar ini atas keinginanku sendiri. Tidakkah ayah lihat bahwa aku telah menjadi liar seperti sekelilingku? Sebuah makhluk buas yang ayah lihat di sini. Bagaimana mungkin aku dapat kembali ke dunia nyata, ayah? Aku bagaikan makhluk asing bagi mereka. Dan dunia mereka sangat asing bagiku. Jangan paksa aku untuk kembali, ayah. Karena hal itu tak akan ada gunanya. Aku hanya akan menjadi beban bagimu dan bahaya bagi lainnya. Disinilah tempatku. Aku tak membahayakan siapapun di tempat ini. Andai saja ayah dapat melupakan keberadaanku. Andai saja ayah dapat menghapusku dari kenangan ayah dan melupakan bahwa ayah pernah memiliki seorang putra. Andai saja ayah bisa menguburku di sini dan berpikir, di sini terbaring seorang pria bodoh yang malang, si mabuk yang dirasuki oleh iblis, yang telah mendapatkan benih yang telah disemaikan dan menerima apa yang pantas diterimanya. Ayahku tersayang. Ayah berkata bahwa matahari ayah akan terbenam dan ayah akan segera pergi. Dan karena itulah ayah datang untuk mengajakku kembali. Tapi matahariku juga akan segera terbenam. Karena aku telah dibawa menuju kematian dan kenyataan itu sudah tak dapat ditawar-tawar lagi. Bahkan bisa dikatakan jika kematian itu berada dalam diriku sendiri, memakanku dari dalam. Jika segalanya sudah terlambat, maka sudah terlambat bagi kita berdua. Siapa yang tahu, mungkin kepergianku justru mendahului ayah. Bagian dalamku telah mati. Dan aku telah membunuh ayah dengan kesedihan. Jadi, jangan biarkan yang mati mengisi yang mati. Melalui kata-kata itu, si tua Said memahami dengan jelas bahwa Majnun bukan lagi miliknya. Si bodoh yang gila ini adalah tawanan yang terperangkap dalam benteng cinta yang gelap. Begitu kuat ikatannya, sehingga tak ada yang dapat membebaskannya. Si pria tua itu menggenggam tangan Majnun dan berkata, "Putraku tersayang, kau memakan dirimu sendiri dalam kesedihanmu dan kesedihan itu memakan darahmu. Apa yang harus kulakukan denganmu? Kau adalah rasa sakitku, namun kau juga adalah kebanggaanku. Sangatlah jelas bahwa tak ada lagi yang dapat kulakukan untuk membujukmu kembali pulang denganku. Karena itu, aku akan pergi. Aku akan meninggalkanmu dan kembali pulang. Lalu, aku akan meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Genggamlah tanganku erat-erat, putraku. Lihatlah bagaimana air mata menetes dan mengalir menjadi sungai. Air mata ini akan membersihkanku, sehingga aku akan memulai perjalanan dalam keadaan segar. Pegang aku erat-erat, sayangku. Menit-menit terakhir bersamamu ini bagaikan persediaan makanan yang cukup untuk perjalananku. Aku telah mengepak barang-barangku dan aku telah siap untuk berangkat. Bergeraklah. Selama hidup manusia harus bergerak. Dan begitulah seharusnya. Selamat tinggal, putraku. Takkan pernah lagi mataku melihatmu di dunia ini. Selamat tinggal. Kapal yang menungguku telah siap-siap untuk berlayar dan tak akan pernah kembali lagi. Sungguh aneh. Aku merasa jiwaku telah terbebas.
Selamat tinggal putra tercintaku. Tak akan pernah lagi kita bertemu di dunia ini. Majnun memperhatikan begitu Said dan dua teman seperjalanannya bergerak melintasi pasir. Ia tahu bahwa ayahnya telah berbicara dengan jujur bahwa mereka tak akan pernah bertemu lagi. Setidaknya bukan di dunia ini. Benar adanya, 2 hari setelah tiba di kediamannya, pria tua itu meninggal dunia, guys. Jiwa serta rohnya akhirnya terbebas. Setiap jiwa bagaikan kilatan cahaya, tercipta untuk bersinar sesaat sebelum akhirnya menghilang untuk selamanya. Dalam alam semesta ini, segala sesuatu ditakdirkan untuk mati. Tak ada yang tercipta untuk berlangsung selamanya. Jika kau mati sebelum kau benar-benar mati, saat kau palingkan wajahmu dari dunia yang wajahnya bak Dewa Janus, kau akan menerima penyelamatan tertinggi dari kehidupan abadi. Segalanya tergantung padamu. Kau adalah takdirmu sendiri, dan apapun takdir itu atau akan seperti apa nantinya, ia berada dalam dirimu. Dan pada akhirnya, yang baik akan berkumpul dengan sesamanya, dan yang buruk juga akan berkumpul dengan kaumnya. Rahasiamu akan diumumkan dari puncak gunung, dan ketika gema itu kembali, kau menyadari bahwa itu adalah suaramu sendiri.